Halo Jebret tim dimanapun Anda berada. Saya sekarang kembali di studio Jebret sini, Jebret Media TV, dan dengan acara Nostal Bola. Acara ini memang khusus bagi mantan-mantan wartawan, jurnalis yang punya suka duka ya di berbagai event internasional ya. Kemudian juga ada mantan-mantan pemain tim nasional yang diundang untuk berbicara suka duka mereka juga, pengalaman mereka saat pertama kali jadi pemain, masuk di klub, tim nasional, jadi hebat sampai pensiun. Jadi ini kita santai-santai aja bicara dengan tokoh-tokoh ini, baik jurnalis dan juga mantan-mantan pemain. Dan saat ini, di episode kali ini, saya kedatangan tamu mantan pemain yang terakhir kali kalau nggak salah, itu bawa PSSI ini juara di SEA Games tahun 91 kalau tidak salah. Mereka lah generasi ini yang sampai sekarang kita tidak pernah juara lagi di SEA Games. Dan tokoh ini beliau menjadi saksi hidup, salah satu saksi hidup. Dan sudah datang di studio jauh-jauh dari Bandung, nyetir mobil datang hanya untuk hadir di studio Jebret Media ini untuk berbicara di Nostal Bola. Dan sudah di depan saya ini yaitu Rocky Putirai. Rocky, selamat datang ini di studio Jebret Media. Baru pertama kali kan saya undang, jadi memang saya terhormat sekali nih Anda bisa datang di sini. Saya telepon, oke, saya bisa datang nih. Ternyata terwujud. Saya pikir ini kan sibuk sekali nih. Enggak kebalik. Hah? Ya karena Rocky kan sekarang kan di Bandung lagi sibuk dengan kegiatan apa? Ya sebenarnya datang bukan karena acara, tapi datang karena sudah separuh karir itu nggak ketemu sama Bung Ropan. Jadi separuh karir nggak ketemu dengan saya, ini lama, ini teman saya, sahabat saya, udah lama kita ini berteman, tapi udah berapa lama gitu? Lama banget. Lama banget ya? Lama. Jadi hampir separuh lah. Jadi sekarang saya 51, berarti sudah ya 20-an 20 tahun. Dia masih jadi pemain top itu. Dulu kita suka nongkrong-nongkrong, ngopi bareng sore apa semua, dan dia sekarang ada di depan saya. Kita akan berbicara banyak. Tapi mau tanya dulu, ya. Itu Bang Aib masih hidup? Kencing sana, iya kencing sini, iya benar. MK, Aib, itu masih ada mereka. Fotografer top tuh Aib. Cuma saya juga udah bingung, di mana dia? Adek Rocky nggak pernah ketemu dia lagi? Nggak pernah. Iya, ini teman kita juga dulu tuh. Apa fotografer dia masalahnya? Itu ini. Aib, bukan penyanyi band. Ada Aib yang fotografer, tapi ini pemain di Queen ya, band salah satu Queen ya. Lagu Queen di News Cafe. Kencing sana kencing sini tuh. Wah, di News Cafe kita. Oke, Rock, ini sekarang kita dari Nostal Bola, kita berbicara tentang Anda bagaimana sebagai pemain dulu, ya suka duka. Nanti saya akan tanya Anda, ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Kira-kira bagaimana sih, Rock? Untuk pertama-tama masih di Ambon sana, karir lu tuh berawal, bisa dicerita nggak biar banyak yang juga bisa tahu tentang ini loh, kisah dari Rocky Putirai. Gimana, Rob? Ya sebenarnya sih kalau macam karir juga kebetulan dari keluarga, saya punya saudara 14 saudara. Ya? Anak ke-10. Nah, terus jadi semuanya main bola. Dari saya semuanya pemain bola. Yang saya punya saudara perempuan 4 juga main bola. Ya maksudnya sepak bola cewek. Ya. Cuman ada satu kakak saya yang sekarang di Surabaya itu lebih fokus ke atletik. Jadi begitu. memang kebetulan dia jadi posisi juga kiper, jadi dia lebih fokus di penjaga gawang. Iya. Nah terus pada saya punya perjalanan karir itu, saya dulu lebih suka main basket. Oh, pertama dari basket malah suka? Ya, jadi maksudnya karena sekolahnya itu di sekolah Katolik. Jadi sekolah Katolik itu yang ada di dalam kompleks sekolah itu lapangan basket, bukan lapangan bola. Ini di kampung atau di mana? Di Ambon. Di Ambon ya. Okay. Jadi dari TK, SD sampai SMP. Ya. Itu main basket, dan lebih sering itu tuh misalkan kejuaraan itu lebih sering kejuaraan basket yang kita ikutin. Dan di tahun yang sama itu ada Haornas 86, kejuaraan Haornas 86. Nah. Tapi sebelum Haornas 86 itu sudah ada satu kejuaraan antar pemilihan pemain berbakat basket di Ambon, dan saya sudah terpilih untuk berangkat ke Ragunan. Nah pada saat seleksi Haornas 86 itu tim sudah terbentuk. Kebetulan adik bapak lewat di lapangan Merdeka, lapangan yang sekarang sudah jadi Pavilion Blok sama Pak Gubernur. Iya, Pavilion Blok. Iya. Ya maksudnya lapangan yang sangat berkesan, banyak atlet yang hebat terjadi di situ. Ngajak saya untuk ikut seleksi. Jadi hari pertama saya dibawa untuk seleksi,
pada saat saya ditaruh untuk ikut seleksi, Om pulang. Om pulang, pada saat lihat mobilnya nggak ada, saya langsung pulang. Nah besok ditanya, tadi latihan bagaimana? Enggak, saya ikut latihan. Dia dapat laporan dari waktu itu Om John Parinusa pelatihnya. John Parinusa ya? Ya, jadi dia dikasih tahu ke Om, itu Rocky nggak latihan. Nah besok pas dibawa seleksi kedua, hari kedua, pada saat bawa seleksi ditungguin sampai seleksi selesai. Nah kebetulan memang tim ini sebenarnya tim sudah terbentuk. Dalam latihan kesempatan kedua itu saya bisa masuk dalam squad, dalam tim. Terus latihan selanjutnya ikut sampai uji coba sebelum keberangkatan saya bisa masuk di starting line up 11. Kebetulan kita bermain, kita tidak lolos, tim surat Haornas dari Maluku tidak lolos, tapi saya jadi top skor untuk Maluku. Dan dari 24 pemain, 9 pemain itu kita dapat kepilih untuk seleksi ke PSSI Garuda 2. PSSI Garuda 2. Jadi 9 pemain. Nah dari 9 pemain itu tinggal saya berdua sama Abdul Nurul Lestaluhu, teman saya yang sekarang ada di Bogor. Oh, Abdul Nurul Lestaluhu ya. Jadi tinggal berdua aja ini. Saya tinggal dari 9 tinggal berdua. Nah dari situ saya mulai kita TC di Cibubur dari 87 sampai 91. Nah setelah saya Praolimpik 91 ada 2 pemain, saya dengan Heriansa kepanggil untuk ikut TC SEA Games 91 di Filipina. 91 Filipina ya. Nah dari SEA Games 91 Filipina kita juara walaupun saya tidak bermain di final karena dua kali akumulasi kartu. Oh gitu. Jadi di perempat final sama semifinal kena kartu. Itu lawan siapa, Rok? Masih ingat nggak waktu sebelum ke final itu? Lawan Singapura ya. Singapura sama satu lagi itu apa ya, lupa. Agak lupa. Iya. Baru Jadi kita di final. Kuning, di final lawan Thailand nggak Thailand. Itu. Dan kita menang ya? Menang adu penalti. Adu penalti yang saya lihat di situ yang saya bisa belajar itu 2 pengalaman, 2 mental yang luar biasa itu Yusuf Ekodono sama Bang Edi Harto. Edi Harto kiper. Ya. Sama Yusuf Ekodono. Ekodono. Artinya yang makanya saya masih orang bilang tendangan penalti Panenka itu saya lihat di Yusuf Ekodono di final. Dia melakukan itu. Dia melakukan itu. Yusuf Ekodono. Dengan chip ball yang dengan santai, padahal itu penentu. Wah, kalau nggak masuk kita kalah. Waduh. Nah dengan itu dia masuk, Bang Edi blok penalti lawan terakhir ya. Jadi kita juara. Dan itu memang terakhir kali, Rocky. Ya. Itu berkesan sekali buat Rocky. Dan pelatih saat itu Anda bisa Anatoli Polosin sama Om Danurwindo. Anatoli Polosin dan Danurwindo. Nah, ini karena Anda sudah menyebut Anatoli Polosin ini saya dengar keras, disiplin. Orangnya bagaimana Anda bisa mengalami dengan Polosin ini? Ada kesan-kesan tersendiri? Sebenarnya apa yang dibikin sama Anatoli Polosin itu nggak begitu karena di PSSI Garuda 2 itu kita sudah dididik seperti itu. Di Garuda 2 siapa waktu itu? Pak Solekan almarhum, Halilintar, Slamet Pramuji. Ya, jadi cuman di situ kita juga dididik di Pusdikpom Cimahi, walaupun cuman sebentar, tapi di situ pendidikan itu mengajarin kita untuk bagaimana disiplin, bagaimana dedikasi, semua sudah diajarin di situ walaupun waktunya singkat. Jadi apa yang didapatin di Garuda 2 pada saat masuk di Anatoli Polosin itu dengan materi latihan, terutama materi latihan itu saya sudah dapat di Garuda 2 dengan Yosep Masopus sama Yosep Masopus ya. Ya, materi latihan yang di Timnas 91 SEA Games itu cuma pengulangan. Artinya latihan yang keras itu sudah dapat di Garuda 2 sebenarnya. Jadi yang dibikin sama Polosin itu yang kayak sekarang lah Timnas sekarang orang bilang Sintayong. Jadi kalau Sintayong itu cuman saya belum tahu, saya belum pernah dengar di Anatoli Polosin itu bisa bikin satu hari bisa 3 kali latihan. 1 hari 3. Jadi pagi, siang, sore. Ya. 3 kali latihan. Dan latihan itu tidak mungkin karena memang kebugaran kita yang tidak siap untuk satu event. Ya, jadi itu yang dibikin Polosin. Yang itu juga yang dibikin sama Sintayong buat adik-adik saat ini. Jadi kebugaran itu yang bikin kita jadi fit untuk bermain bola. Jadi lebih ke fisik ini lebih ke fisik ya. Untuk Polosin. Pantas Anda semua tuh kuat ya main. Kita main sampai Kang Robi aja itu kalau saya tidak salah ingat. Tangan kirinya patah. Waktu di final. Dari awal. Dari awal. Jadi kita uji coba terakhir di Pluit. Itu lawan Warna Agung.
Oh ya, ya. Jatuh, tangannya patah dan berangkat itu masih spalak. Main pertandingan pertama lawan Filipina itu masih spalak tangannya. Tapi bikin gol, main bek kiri lagi Kang Robi. Jadi sebenarnya sih pada saat di situ yang dibikin sama Anatoli, mungkin yang juga dibikin sama Sintayong saat ini sebenarnya tuh membentuk karakter kita, mental kita, karakter mental. Jadi membuat kita lebih siap dalam menghadapi apapun yang ada di depan. Itu yang sudah dibikin Pelosi itu, yang sekarang juga diterapkan oleh Sintayong ya. Nah, apa Anda yang lihat waktu itu di tahun 91 ini sebagai tim nasional itu bagaimana kebersamaannya, kekompakannya dalam satu tim itu gimana, Rob? Anda bisa melihat. Sebenarnya kalau banyak hal yang saya belajar di situ. Dari hal yang baik sampai hal yang buruk juga saya belajar di situ. Jadi kebetulan saya sama Herian saya itu mungkin yang pendatang baru karena kita baru kita tidak pernah ikut kompetisi, kita tidak pernah bermain di liga. Tapi setelah selesai penyisian Paralimpik kita tidak lolos, saya sama Heriansa diambil untuk timnas 91. Jadi berdua aja nih yang tidak ikut kompetisi ya di liga semua. Selebihnya pemain-pemain liga. Semuanya pemain liga. Ya. Di situ banyak hal yang saya belajar dari senior-senior saya itu bagaimana bertanggung jawab, bagaimana mempertahankan sesuatu yang kita punya. Artinya memang mungkin mereka bandel di luar ya. Kalau saya pikir banyak pemain bola sampai saat ini juga bandel ya. Tapi itu yang membuat kita punya karakter. Artinya kita bandel tapi kita tanggung jawab dengan apa yang kita punya walaupun itu memang jalan yang salah ya. Tapi yang saya belajar dari senior-senior itu di situ ada satu metode yang dimana Yurin itu asisten Anatoli itu akan selalu masuk ke kamar untuk ngecek nadi istirahat anak-anak itu nadi yang dimana siap untuk latihan apa tidak. Oh gitu ya? Ya, jadi nadi itu pada saat kamu nadinya tinggi berarti kamu dinyatakan sakit. Nah, tapi yang terjadi dengan saya punya senior-senior saya belajar itu bahwa mereka suka keluar malam. Saya juga termasuk yang suka keluar malam, tapi pada saat sampai di lapangan itu totalitas yang mereka tunjukin. Betul. Dari latihan kita tuh latihan 1 hari 3 kali, sedang malam itu masih keluar untuk hangout sampai jam 5, setengah 6 pulang. Pagi? Ya, terus jam 6 itu sudah latihan. Tapi di situ tidak ada yang cuman satu yang sempat ikut itu Salahuddin. Salahuddin itu salah satu pemain yang kuat untuk dalam fisiknya, tapi pada saat ikut cara hidup yang dibikin sama senior-senior itu dia sakit, artinya dia dipulangin. Nah, tapi di situ saya lihat bahwa apapun yang saya lakukan sebelum saya latihan itu tidak akan mempengaruhi pada saat saya fokus, pada saat saya tahu tanggung jawab saya di sini apa. Nah, itu yang saya belajar dari senior-senior. Jadi itu yang membuat saya menjadi percaya dengan tim waktu 91 itu juara karena kompak di luar lapangan, kompak di dalam lapangan. Terutama yang paling menonjol itu Pak Manila. Ika Manila. Ya. Manajer ya Pak Manila. Ya, maksud Pak Manila manajer. Kita TC itu di Sawangan. Dan Sawangan itu waktu itu mungkin kesulitan kan bak mandi masih bukan shower ya. Iya. Jadi yang setahu saya itu Pak Manila yang selalu penuhin air di setiap kamar. Sampai ditungguin, dia pindah, ditungguin dan dia bangun satu-satu. Ya. Di situ saya bilang bahwa Pak Manila sangat memperhatikan kita. Nah, hal-hal itu mungkin yang tanpa disadarin bikin tim ini jadi solid. Ya, tim 91 jadi solid. Jadi kita latihan sekeras apapun, makanan juga dia tanya, "Kamu makan apa? Kalian makan apa sih?" Yang padahal makanan itu juga kita tinggal itu di Dagoin di Bandung. Kalau nggak salah itu Heri Jempol yang pemain Persib ya. Dulu angkatannya Dirman segala macam itu yang jadi catering. Jadi makanan bukan makanan mewah yang kita minta, tapi mereka selalu siapin makanan apa yang anak-anak mau. Siang mau makan apa? Oh, makan pete, mak nih ada jengkol, ada disiapin terus. Jadi mau latihan seberat apapun makannya itu tetap lahap. Jadi makanan yang disediain itu makanan yang kita mau. Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi tiap makan banyak latihan. Jadi latihan pagi itu lebih banyak itu biasanya itu kalau game Dirman, Robi, jangan banyak lari, saya belum tidur. Ya, artinya dari kita sendiri sebagai pemain depan kita memahami itu. Jadi kita membuat gerakan-gerakan yang tidak membuat mereka kelihatan terlalu memaksakan diri untuk ngejar. Terus, tapi pada saat nanti latihan siang sama latihan sore, kamu mau bikin apa sudah, saya siap. Ya. Jadi tanpa disadari itu kita saling membantu, bukan membantu. Ya mungkin dibilang hal jelek, tapi
membantu mereka juga tidak memaksakan diri. Artinya kalau saya yang istirahatnya bagus, saya banyak lari, dia emosi, itu akan membuat temperamen karena kurang istirahat. Jadi itu yang bikin hampir semua pemain tidak cedera. Ya, cuman ada satu kejadian yang terjadi itu Mustaqim dan tidak ikut. Kenapa Mustaqim nih? Itu di seleksi terakhir itu Mustaqim sakit. Oh, Saya Mustaqim sakit, tapi kita masih tensi latihan itu tinggi. Tapi pada saat dibilang sakit 2-3 hari itu latihan, pas ada mau game seleksi terakhir dia sembuh. gitu. Jadi artinya pada saat jadi teman-teman yang adanya kan cuma marah, jadi makan tulang nih. Nah, jadi artinya Makan tulang. pada saat dia bermain di sebelah kiri dihajar sama Heri Setiawan, main di kanan dihajar sama Bongo, main tengah sama dia, artinya kan retak. Nah, sebenarnya sih retak itu juga bukan karena sengaja, karena memang kondisi anak-anak yang kalau sore itu memang selalu bugar. Terus dengan latihan yang sangat keras dari polusin itu membuat kita punya otot, kita punya semua itu jadi benturan-benturan yang memang kalau dilihat tuh yang suka curi itu pasti sakit. Benturan pasti sakit segala macam gitu. Rok, saya mau tanya, Anda masih ingat nggak komposisi pemain saat itu yang starting 11 kalau selalu dimainkan oleh Polosin dan Danurin duet mereka? Itu siapa? Anda di depan? Saya selalu gantian. Gantian ya. Jadi Widodo malah justru lebih banyak di gelandang. Oh, Widodo tarik ke gelandang nih. Iya, karena dia kalau tidak salah itu paling sering itu Ferrell, Sudirman, Robi. Kalau enggak Ferrell, Sudirman, Toyo, Edi Harto. Terus Heri Setiawan di kanan. Heri Setiawan di kanan. Aji Santoso di kiri. Aji di kiri. Maman di gelandang bertahan. Ada Maman. Fahri. Terus Widodo. Terus dua di depan itu kalau nggak saya Widodo, saya sama Widodo, saya sama Ferry. Oh, Sandria. Iya, Ferry Sandria. Berarti tim ini bagus dulu. Iya. Tim ini. Sebenarnya sih kalau bilang bagus memang mereka semua rata-rata punya teknik, skill, kepintaran skill yang bagus, ya. Yang bikin kita bagus saat itu karena memang kita punya kesadaran itu ada mungkin karena dengan latihan yang di satu hari 3 kali itu latihan yang sangat berat, terus tanggung jawab itu, mental itu terbentuk. Yang utama mental kayaknya. Mental itu terbentuk jadi ya? selama uji coba juga kita tidak menang, seri juga orang banyak ngomong juga kita nggak peduli. Ya memang ya udah mau lawan pada saat uji coba itu menang sedikit. Ya lebih banyaknya seri. Ya tapi karena kita sudah terbentuk pada saat pertandingan seperti itu, artinya di SEA Games sendiri nyaman, santai gitu. Berapa gol yang Anda cetak waktu itu? Ada cuma 3 aja. Ya. Tapi yang top skor di Indonesia di tim kita siapa tuh? Kalau nggak Ferry, Widodo. Oh, mereka di atas 3. Karena ya mereka di atas ada 4-5 gol ya, gitu. Ya. Oh, gitu. Dan kalau di SEA Games Manila itu apakah ini pertama kali Rocky mungkin ke luar negeri ya? Oh, kalau pertama ke luar negeri dengan tim memakai kostum tim nasional di pre olimpiade tuh? Kalau saya pernah pertama ke luar kali negeri pertama sekali, pertandingan internasional pertama sekali itu dengan PSSI Garuda di Kings Cup. Di Kings Cup. Ya. Di mana, Bro? Thailand ya. Itu pertama kali. Pertama Tahun kali. Masih ingat gak? 8 berapa tuh? 7, 88? 87, 88. 88 ya? Ya. Bagaimana perasaan lo? Ya sangat luar biasa senang karena saya punya gol internasional pertama juga lawan Kenya. Nah, itu dengan itu di grup, di penyisian grup atau di penyisian grup. Nah. Dia itu juga dengan heading. Jadi ya itu teman saya itu Abdul Nurul Salhu dari kiri ngangkat. Dia ngangkat tapi pakai kaki kanan, kaki luar. Padahal dia kuat kiri. Iya. Wow. Daripada dia crossing dengan kaki luar, kaki kanan itu dan kebetulan bisa saya gol heading yang dimana pemain belakang Kenya rata-rata itu tinggi kan Kenya. Jadi saya berdiri sama mereka itu cuma sampai di, tapi saya bisa dapat untuk gol heading gitu. Mungkin timing kali ini pas ya, timing waktu angkat. Ya, Rocky lebih dulu naik karena itu sering latihan. Latihan walaupun itu dapat kesempatan itu tidak banyak. Jadi pas dapat kesempatan timingnya juga benar ya gol. Jadi gol internasional pertama dengan Kenya. Tim Indonesia lawan Kenya. Ya. Nah, berapa gol Anda masih ingat di Kings Cup itu, Rob? Waktu di Kings Cup itu kita kalah 2-1. Terus pertandingan kedua juga kita kalah 2-1. Saya bikin 2 gol. Jadi maksudnya di penyisian grup itu jadi 2 gol yang PSSI Garuda punya saya yang buat. 2 gol.
Dan Anda memilih Rock ini posisi striker ya. Memang dari awal, sudah dari awal mula memang senang dengan striker atau lebih main di sayap pernah coba. Sebenarnya sih, di awalnya apa? Posisi awal sebenarnya itu karena di yang tadi saya bilang saya punya 14 saudara, saya harus bersaing dengan saudara-saudara pada saat bermain di sayap, di striker, nomor saja berebutan. Jadi pada saat misalkan ada kakak saya yang sekarang misalkan dia bermain, saya harus geser ke sayap kiri. Oh gitu ya? Kalau macam ini yang main, ya saya harus geser ke sayap kanan. Jadi karena berebutan posisi striker itu karena mungkin dengan satu hal yang bikin gol, yang bikin jadi satu motivasi itu jadi berebutan. Ya. Jadi tapi pada saat setelah tahu bermain bola, posisi paling menyenangkan itu memang 3 pemain depan itu. Jadi kiri kanan striker itu posisi kemudian yang paling. terpilih ke striker gimana tuh? Langsung Karena, ambil gua striker aja lah. Ya. Jadi sebenarnya di situ ada beberapa hal yang dimana mungkin sampai di Hong Kong juga saya terkenal dengan goalkeeper killer. Artinya ada beberapa hal yang saya tidak punya. Saya jarang bikin gol dengan shooting dari luar. Karena mungkin saya tidak mempelajari dengan dalam teknik itu. Tapi saya 80-90% itu saya bikin gol dengan satu sentuhan dalam kotak penalti. Satu sentuhan saja. Jadi saya lebih banyak motong bola-bola di tiang dekat, heading dari heading. Jadi itu yang membuat saya bilang jadi kelebihan saya untuk membaca bola dalam memotong di daerah kotak penalti lawan. Jadi saya selalu bergerak lebih cepat dari lawan. Ya. Itu yang membuat saya milih. Cepat, timingnya pas itu. Jadi striker. Begitu ya. Rok, berapa tahun di tim nasional ini? Anda berapa tahun dari sejak 2000? Saya dari 91 sampai 2004. 2004. Jadi setelah 2004 gantung sepatu. Sebenarnya gantung sepatu tidak. Bukan di tim nasional. Mungkin juga karena waktu itu saya terakhir itu sama timnas itu Piala Asia di Cina. Piala Asia di Cina. Okay. Ya, itu kebetulan yang jadi manajer itu almarhum Andi Teguh. Bukan pelatih Andi Teguh. Bukan. Kolab pelatihnya. Pelatihnya kolab. Almarhum Andi Darussalam. Andi Darussalam, ya Pak Andi. Jadi saya dipanggil waktu timnas itu karena saya bikin 2 gol lawan AC Milan di Hong Kong. Ya. Terus saya dipanggil untuk ikut TC Piala Asia itu. Nah pada saat di Piala Asia itu semua konsep latihan yang dibikin sama kolab itu saya ikut. Dan saya tidak di belakang. Waktu itu memang terkenal trio Persija itu Eli Budi Bambang. Ya. Okay. Nah, dari setiap latihan yang dibikin collab, dia mau bikin taktik, dia mau bikin conditioning. Saya tidak pernah di belakang dari mereka bertiga. Ya. Tapi pada saat susunan pemain, dia selalu pasang mereka bertiga. Nah, pada saat di akhir cerita itu pulang, dipanggil satu-satu pemain. Nah, pada saat dipanggil sama Om almarhum, collab. Dia ngomong, Rocky kamu pemain bagus, pemain senior yang selalu mengayomi pemain muda, bla 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 bla. Saya cuma bilang, kamu pelatih bule omong kosong. Jadi Rocky bilang begitu. Saya bilang sama kamu omong kosong. Kamu pelatih bule pertama yang pelatih omong kosong. Kamu tidak bicara tapi kamu tidak bikin dengan apa yang kamu tindakan yang kamu punya. Saya bilang, saya tanya kekurangan apa dari 3 pemain ini, saya tanya. Kenapa saya harus jadi cadangan dan saya tidak dipasang? Kenapa? Saya tolong kasih tahu. Nah. Terus dia ngomong, saya bilang enggak, kamu punya latihan saya jalanin semua. Ya. Dan dalam uji coba saya juga tidak kalah dari mereka bertiga. Saya kalah apa dari Bambang, tolong kasih tahu, jadi saya perbaiki. Bambang punya heading, saya punya. Tapi yang saya punya kecepatan dan saya untuk berantem dengan Bambang tidak punya. Apa yang kamu cari? Nah itu argumen-argumen itu artinya membuat saya sadar. Dan saya bilang sama Mandi, kalau dia masih jadi pelatih timnas, saya tidak mau dipanggil. Itu. Jadi saya langsung komit sama Om Andi. Jadi memang jelas itu, langsung tegas. Jadi kalau macam collab masih jadi pelatih timnas, saya tidak mau dipanggil lagi. Saya bilang gitu. Jadi disitulah 2004 itu. Nah, Anda memang mundur. Tapi ada menarik tadi, setelah dipanggil di situ, ada sebut-sebut AC Milan. Itu di Hong Kong, waktu di Hong Kong. Di Hong Kong. Itu pas main di Hong Kong. Saya main di Hong Kong. Jadi kebetulan ditanya main di Hong Kong gimana tuh? Kici. Jadi kebetulan jadi memang di Hong Kong itu ada satu syarat bagi semua tim yang ada di harus ikut liga. Mereka harus punya deposit untuk pada saat mereka juara liga, mereka harus mendatangkan tim-tim besar Eropa untuk bermain. Jadi kalau mereka ini lolos, pada saat kita juara, kita datangnya AC Milan. Tapi bukan cuma AC Milan, waktu Newcastle juga datang. Itu 2003? 2004. 2004. Nah, 2004. Jadi pada saat main dengan AC Milan saya bikin 2 gol, saya dipanggil timnas, saya berangkat TC ke Cina. Pada saat Piala Asia, Newcastle juga datang. Oh, ini menarik ini. Lawan AC Milan, Anda masih ingat nggak? Kalau masih ingat,
Siapa-siapa tuh di Milan waktu itu yang Anda hadapi itu? Ada. Kalau 2004 itu. 2004 Ada Maldini itu, mungkin? Maldini, Costa Curta, Sambrota, terus Costa Sambrota. Penjaga gawang siapa tuh, Coach? Redondo, iya, Fernando Redondo. terus Masih ada di sana. Rivaldo, Masih ada mereka juga. terus Shevchenko, Shevchenko. Jadi Anda berhadap Signori, Signori. Pepe Signori. ya. Jadi Anda main. Ya kebetulan main dengan mereka dan sebenarnya sih hal yang paling menarik itu pada saat sebelum bermain dengan satu hari sebelum bermain dengan mereka itu latihan di grup di tim. Kamu pernah main? Saya pernah main lawan tim Italia. Saya bilang sama teman-teman di Hong Kong. Saya lawan Sampdoria saya bikin 1 gol. Itu cuma kebetulan. Jadi dan pada saya bilang kebetulan itu, tapi bukan jadi satu Ini hal. siapa yang bilang? Itu kebetulan. Teman. Kapten Kice. Iya. Jadi memang kebetulan bermain dengan dia juga. Memang dia salah satu pemain yang senior yang cukup lama. Jadi gitu. Saya berangkat ke sana 29, dia itu sudah 37. Masih bermain, ya. Dan ada juga yang sudah 40 masih bermain. Tapi dia juga di situ juga ada pemain yang masih 15 tahun yang ikut bermain juga. Itu kelebihannya Kici waktu itu, artinya banyak metode yang mereka bikin. Kalau di sini kita selalu ambil pemain-pemain berbakat itu dari SSB. Tapi di Hong Kong itu kita kasih coaching klinik datang ke sekolah-sekolah. Didatangin sekolah-sekolah yang kita datangi, dan di situ kelihatan pemain langsung ada ikatan kerja dengan manajemen untuk anak ini untuk latihan magang di klub. Gitu. Juga mereka sana jadi mereka yang datang ke sekolah-sekolah bukan SSB gitu. Nah itu ceritanya tuh bagaimana kok bisa bikin 2 gol tuh gimana tuh Pak? Bisa? Sebenarnya main juga itu jadi pemain cadangan. Cuman yang bikin bisa 2 gol itu karena menikmati. Jadi tidak menjadi satu beban pada saat jadi pemain cadangan. Jadi enjoy aja nih main. Main sudah karena memang beban gitu karena target kan bukan di situ. Targetnya kan kita juara liga. Sudah. Dan pada saat target juara liga saya jadi top skor sudah selesai. Jadi maksudnya beban itu sudah lepas. Jadi pada saat latihan juga ketawa, bercanda, main juga karena yang datangin waktu itu juga ada 3 pemain Boamorte sama 2 pemain dari Eropa Timur. Apa sih namanya? Lupa nih. Ya, jadi satu Boamorte lah. Ya. Tetapi belum tahu juga kalau Boamorte itu pemain Arsenal. Karena memang nggak suka nonton bola. Jadi terus main pas babak kedua di situ lihat bahwa memang yang kita kalah bukan cuman kita tapi rata-rata mungkin sekarang kayak Vietnam, Thailand sudah mulai memperbaiki itu konsep pemahaman cara bermain. Jadi memang kita menang dengan angka, tapi lihat itu mereka tidak bermain dengan skor akhir berapa sih, Rok? 2-1 untuk Kici. Untuk Kici. Dan 2 gol itu 2 gol saya yang borong sendiri. Diborong sendiri lawan AC Milan. Jadi cara bermain mereka yang memang dia nggak lari dengan kecepatan, tapi bola jalan perpindahan bola ini. Perpindahan bola itu kita lebih banyak nonton begini. Jadi itu yang Rok, sebelum ke Kice ini kan Anda sudah bermain pasti di Liga Indonesia dong. Sampai mereka bisa lihat ambil. Itu di mana? Pertama kali Anda masuk? Pasti timnas. Habis dari timnas siapa klub pertama Indonesia yang Anda perkuat main di liga? Pada saat Arseto Solo. Jadi saya pas dari PSSI Garuda 2, timnas SEA Games 91, saya langsung ke Solo. Habis Arseto Solo pindah ke Persija. Ya. Nah, Kice itu lihat Anda di mana? Di timnas. Jadi pada saat saya bermain dengan Piala Asia, Piala Asia itu, itu tahun 2000-an. Ya, 2000-an itu sudah 2000-an. 2003, 2000 gitu, 2002. Habis itu langsung saya ke Hong Kong. Langsung ke Hong Kong. Jadi main di Hong Kong. Saya bikin mereka sudah menang 1-0, saya balas gol 1-1 di sana di menit-menit akhir 1-1. Terus bermain di Jakarta 2 apa 3 minggu kemudian main di Jakarta. Itu kita menang 4-1, saya bikin 3 gol. Hat-trick ya? Ya. 3 gol. Dan itu 9 pemain. 9 pemain itu bermain dari klub Instandik, bermain di timnas. Di timnas. Ya. Di Hong Kong. Ya. Dari situ mereka lihat Kice langsung? Enggak juga, mereka enggak lihat, cuman saya ditawarin sama kebetulan itu ada Dejan Antonik. Jadi sudah duluan bermain di Instandik di Hong Kong.
Dia nonton ketemu sama saya di Hotel Senturi Ya. sama Mirwan Suwarso. Oh gitu. Jadi kebetulan Mirwan waktu lagi gencar-gencarnya jadi agen pemain. Pemain dia. Sekarang Ketemu ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol ditanya, lu mau main, ayo. Lu masih main, ayo. Nah kebetulan mungkin Dejan yang ngobrol sama Mirwan. Nah, dia ada tim Hong Kong mau ayo berangkat. Ya udah besok, 1 minggu lah saya langsung berangkat. Mirwan yang ngurus semua. Ya. Langsung main di KC ini. Instandik dulu. Instandik dulu. Oh, dari di Hong Kong itu udah berapa klub? Saya lihat ada 3-4 klub yang Anda perkuat. Jadi pertama di Instandik. Habis Instandik karena dia bubar, ganti nama. Sebelum dia ganti nama saya main di Heavy Valley. Heavy Valley. Top skor juga belum? Di Heavy Valley enggak. Yang jadi di Heavy Valley South China. Jadi pada saat di Heavy Valley itu saya mengundurkan diri untuk karena cara latihan dia, metode latihan tidak masuk dengan apa yang saya mau. Inginkan. Jadi artinya dia lebih mengandalkan itu konsep yang dibikin sama Luis Milla. Oh. Jadi datang bermain dengan pemain itu saya belum tahu itu. Terus akhirnya saya pindah ke South China. Habis South China saya balik ke Kichi. Nah di Kichi itu saya jadi pemain terbaik sama top skor. Pemain terbaik sama top skor. Ya. Berapa musim tuh Anda di Kichi tuh? 2 musim, 1 musim? 3 musim. 3 musim. Dan di 3 musim itu di musim yang mana, Rok? Anda bisa top skor? Musim kedua. Musim kedua top skor dan pemain terbaik. Ya. Luar biasa pemain terbaik. Nah, saya dengar juga tadi ada Newcastle sempat datang di sana kan? Kalau pas Newcastle datang saya sudah lagi timnas jadi nggak ikut main. Nggak ikut main, ya. Cuma dengan Milan aja. Dengan Milan. Jadi saya tahu di situ ada Newcastle, ada Desai datang pas saat itu. Jadi teman-teman yang kebetulan ada teman wartawan di foto jadi. Jadi, Anda ketika menjadi pemain terbaik top skor berarti top banget di sana ya? Pasti semua koran-koran muat tentang foto Anda tentang. Iya, cuman yang paling bikin saya senang bukan senang ya, ada satu metode yang dimana saya dapat itu pada saat di PSSI Garuda. Itu setiap latihan, setiap pertandingan saya selalu makan pisang. Ini cerita. Kenapa nih Anda bisa makan pisang? Saya memang dari dulu kan suka pisang, tapi tidak tahu kalau pisang itu salah satu buah yang mengandung karbohidrat sangat banyak. Daya tahannya yang cepat sekali dicerna di tubuh, cepat sekali bisa jadi tenaga. Nah, setelah tahu itu setelah di PSSI Garuda 2 sama namanya itu Karel. Masurnya PSSI Garuda 2 dia kasih tahu. Nah, itu udah jadi ketagihan. Jadi setiap pertandingan itu saya pasti habisin 1 sisir pisang. Berarti buah ini paling 1 sisir. Ya. Setiap pertandingan. Nah, itu yang jadi pisang. satu menarik itu pada saat saya bikin pertama di Hong Kong itu mereka panggil saya monyet. Karena tapi sambil monkey. Tapi apa candaan? Tapi pada saat mereka lihat saya penampilan saya tidak pernah performa saya naik terus. Nah, saya kasih tahu ke dokter. Dokter itu artinya jadi itu jadi tradisi itu jadi diikutin sama mereka. Jadi artinya bukan pada saat pisang saya sudah nggak bawa sendiri lagi, disiapin sama mereka. Jadi mereka akhirnya ikut semua. Ya. Semua makan pisang juga. Iya, tahun yang kita juara itu. Gara-gara karena mereka lihat Rocky juga. Nah di situ juga saya tahu bahwa ternyata di pemain asing saya punya teman Korea. Setiap kita bermain keluar itu dia bawa timun. Apa lagi tuh? Timun. Tapi kalau dari pemain-pemain yang Amerika Latin dia bawa apel. Oh beda lagi? Iya, jadi Korea Timun, Amerika Latin apel. Nah ternyata itu buah-buah yang sangat bermanfaat buat tubuh pada saat pertandingan. Buat tenaga. Jadi cepat gampang dicerna, tempat untuk bisa berbaur dengan tubuh untuk menjadi satu energi. Gitu. Jadi ada pisang, apel sama timun. Ya. Itu buah yang sangat berguna. Kalau timun mungkin karena saya sempat tanya karena banyak cairan di timur untuk mengganti kita punya cairan. Nah di apel juga ada, tapi kalau pisang itu lebih kalau buat saya sih karena memang saya senang pisang. Oke. Kemudian di Indonesia, Anda sudah katakan tadi di Hong Kong itu ada di 4 klub, hampir 4 klub sana yang ada. Nah di Indonesia Arseto, Persija, klub mana lagi? Yang lu pernah Arseto, Persija tim. Terus Sleman. PSS Sleman. PSM Makassar. Terus Riau, Pekanbaru. Saya lupa tulis ya, Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Sama Probolinggo, Persipro. Persipro. Mitra Kukar. Ya. Nah, terakhir itu di klub? Saya terakhir itu di Sleman pas gempa. Saya masih sempat lagi balik ke Hong Kong. Oh gitu. Iya, pas balik gempa. Balik ke Hong Kong main di kompetisi Hong Kong, Di Kice lagi atau di Kice lagi. Di Kice lagi.
Jadi sekitar banyak klub yang Anda berkuat. Nah, di antara semua yang Rocky bilang tadi, di mana sih yang paling berkesan? Oh, kalau masih ingat-ingat tuh, di klub mana yang paling Anda merasa, wah, Arseto. Arseto, kenapa Rock? Kok bisa pilih Arseto? Padahal di Arseto itu gaji selalu bisa Telat gitu atau? telatnya itu bisa 3 bulan, 4 bulan, tapi Telat bisa. tapi sangat maksudnya di situ saya lihat pendukung. Oh, fanatisme. Ya, jadi Fanatisme. yang nonton itu semua rata-rata itu yang kelas menengah ke bawah. Jadi yang ada yang tukang beca. Jadi semua mereka datang nonton dan pada saat habis bermain misalnya dapat itu mereka ngomong lebih sopan. Oh, Jadi itu ya. Mas Rocky, Ada kesan ya. kenapa kalah sih tadi? Kan saya nggak dayung beca loh. Saya cuma menonton. Waduh. Ya, nah, jangan gitu. Ya lain kali menangin ya Mas ya. Nah itu yang jadi motivasi. Jadi motivasi juga ya. Jadi pada saat karena pas datang di situ memang transportasi yang paling enak itu memang naik beca ya. Jadi dengan tukang beca itu hampir tahu semua karena mereka suka nonton. Jadi komunikasi lancar di jalan di mana saja itu sudah nyaman. Begitu ya. Ya. Jadi agak memang terkesan sekali situ ya. Ya. Berarti mereka di sana itu di Arsenal kalau bisa dikatakan militan betul ya dengan klub ini ya. Sampai mereka tidak bisa narik, Nggak bisa ya. tiba-tiba harus menonton itu. Ya. Berarti agak kecewa kalau sampai kalah gitu kan. Ya. Dan biasanya kalau kalah lihat kita tidak fight itu yang bikin mereka kecewa. Jadi tapi kalau macam kalah pada saat memang lawan Lagi lebih bagus, fight, mereka nggak ada. mereka terima. Ya. Mereka Jadi terima ya. sponsor lebih ya gitu. Ada nggak hal-hal yang berkesan lain loh, yang rasa selain itu? Ada kan suka dukanya ini. Nah, dukanya di mana Anda lebih banyak? Ada nggak yang pernah teringat alami? Dukanya di mana? Ada sesuatu di klub ini main, mungkin ada sesuatu yang masih ingat? Ya kalau misalkan duka itu pasti masalah cedera ya. Ya, Anda. Nah masalah cedera paling fatal yang mukanya sampai saat ini saya ngalamin itu di Mitra Kukar. Tahun berapa tuh, Rok? Masih ingat? Mitra Kukar itu 2004 deh. Setelah saya habis main lawan AC Milan, AC Milan? pulang timnas, Oke. langsung saya masuk ke Mitra Kukar. Karena waktu itu Pak Henry manajernya itu Pak Henry? nonton Ya, di sana. betul. Terus langsung dia yang hubungin saya langsung ke Mitra Kukar. Mitra Kukar. Padahal itu banyak tim di atas yang saya lebih milih ingin. di sana. Tapi ternyata saya bisa mengerti kenapa saya pilih Mitra Kukar. Seumur hidup saya bermain juga baru di Mitra Kukar itu secara profesional saya tanda tangan jam 10, Iya, jam 12 itu masuk semua. masuk semua. Yang Anda tidak pernah alami Iya, selama ini. cuma Jadi di- itu cuma di Mitra cuma di Kukar. Mitra Kukar. Ini profesionalisme di Mitra Iya. Kukar. Jadi Anda terkesan di situ, tetapi yang duka yang Anda bilang Anda cedera itu di Mitra Kukar, saya bagaimana tuh jalan Itu main ceritanya di tuh? Bolo Mangondo. Oh, di Persibom. Ya, Bola jadi- Mengondo saya tahu itu. Jadi pada daerah. saat bermain itu ya kalau saya biasa kan bergerak itu lawan itu selalu ketinggalan 1-2 langkah dari saya. Iya, Nah, karena jadi lari pada saat cepatnya. saya eksplosif, saya bergerak, saya minta bola. Nah, center saya lupa namanya itu. Jadi dia hantam saya sampai saya keputar. Nah, itu Itu tacklingnya brutal-brutal Nah. kali itu. Memang sengaja dia ambil tuh memang niat. Sengaja. Nah, jadi tapi Wah. saya masih bisa bermain sampai pertandingan selesai. Dalam kondisi yang cedera. Ya, artinya pula itu bengkak semua kaki. Ya. Nah, sampai sekarang itu udah nggak sembuh-sembuh. Tuh, tapi karena saya tidak mau operasi, saya tidak mau berobat. Kenapa Rok nggak bisa itu? Karena Karena mau operasi nggak mau berobat tuh? Karena saya percaya bahwa tubuh kita juga punya kesembuhan, cara sembuh untuk sembuh sendiri. Satu, kedua, bahwa bukan, saya juga belum percaya dengan dokter untuk operasi bahwa sekarang semua itu kan ada di hati. Nah, pada saat kamu operasi juga, kamu tidak punya mental untuk perbaiki diri, kamu juga tidak akan sembuh total. Tapi artinya kenapa dari sampai saat itu saya juga masih bisa bermain sampai karena artinya saya tahu bahwa pada saat saya cedera di sini, saya latih otot seputaran sini itu akan terlindung, cederanya itu akan terlindung. Jadi ligamen yang rusak itu akan memperbaiki diri sendiri. Jadi ligamen itu akan perbaiki walaupun memang tidak 100%. Nah, dia akan kambuh lagi pada saat saya mulai capek, penguatan otot saya sudah nggak ada. Nah, itu akan kambuh. Itu yang maksudnya saya bukan itu yang saya dapat di Garuda 2 waktu itu. Jadi Anda meyakini bahwa ini akan sembuh sendiri gitu? Ya. Saya pernah lawan Sampdoria yang kedua kali di Medan juga, saya retak tulang betis. Lawan Sampdoria? Ya. Nah, itu saya bermain sampai pertandingan babak pertama selesai. Sudah retak betis itu? Tapi saya nggak tahu kalau itu retak. Artinya Ketahuannya? pada saat istirahat, karena istirahat kan suhu badan sudah turun. Badan maksudnya sudah tidak rasa. Pada saya mulai bergerak eksplosif, Aduh, nyeri. agak nyeri. Nah, lalu saya minta ganti. Itu Ambil dokter, periksa, retak. ternyata Ya. Tapi pada saat retak itu saya tidak istirahat.
Saya masih bisa bermain sampai kompetisi selesai. Jadi selama kompetisi bermain itu saya tetap latihan. Dalam kondisi yang sudah Ya. cedera itu. Tidak operasi, tidak sembuh juga. Ini luar biasa, ini unik juga nih. Cedera, retak, tidak operasi, sembuh begitu loh. Sembuh. Karena artinya maksudnya kan tanya ke dokter. Iya. Maksudnya pada saat periksa ini, dokter ini harus sembuh. Oh, dokter bilang ini nggak sembuh juga, nggak dioperasi juga nggak apa-apa. Operasi juga nggak apa-apa. Oke. Karena tulang itu akan sembuh sendiri. Ya udah, saya pilih nggak operasi. Tapi tetap latihan. Gitu Artinya saya punya kaki kiri yang sakit, saya lebih aktif kaki kanannya. Kaki kiri ini saya tidak banyak buat lari nggak sakit, tapi buat berhenti saya berhentinya saya berusaha selalu pakai kaki kanan. Gitu. Jadi banyak hal yang saya belajar dari contoh obat-obatan ataupun vitamin yang saya tidak mengandalkan dari klub. Ya. Saya selalu tanya dari dokter, saya coba semua vitamin atau obat-obat yang saya cocok. Ya. Nah setiap pertandingan itu saya selalu punya box itu sendiri untuk saya siapin sendiri. Selalu setiap pertandingan ada dipersiapkan sendiri. Ya. Obat-obatan, Rocky. Ya. Saya sekarang mau tanya ke Rocky nih, ngobrol nih, pelatih yang menurut Anda paling berpengaruh dalam karir Anda itu yang Anda masih ingat di Indonesia siapa sih, Bro? Ada dua, itu Om Danur sama almarhum Andi Teguh. Om Danur Windo sama almarhum Andi Teguh ya. Kenapa sih Anda Maksudnya suka? kalau macam dalam bermain sepak bola modern sih itu. Iya. Tapi kalau macam yang berpengaruh dalam untuk memilih pemain bola itu bapak sama kakak. Bapak Ya, sama ya, gitu. ya. Jadi pengaruh orang tua juga keluarga besar sekali. Karena memang mungkin dari keluarga bola, tapi waktu itu mereka yang pada saat SMP selalu support. Iya. Apa kata keluarga, bapak misalnya ibu, kakak, adik itu ketika Rocky memakai kostum tim nasional tuh pertama kali apa yang mereka bisa katakan kepada Rocky itu? Pesan-pesan bapak dan Kalau sama bapak sih jarang ngomong, Iya. jarang ngobrol, tapi lihat apa yang setiap pertandingan saya dia nonton. Begitu keluar di TV, Ya, nah itu jadi gimana tuh? dia yang kumpul clipping-clippingnya, koran dia yang kumpulin gitu. Ini. Jadi semua koran-koran yang ada Rocky Dikumpulin. digunting, ditempel, dikumpulin. Ya, Padahal Rocky nggak suruh itu ya? enggak. Nggak suruh, tapi bapak begitu datang balik lihat. Tapi jarang bicara tentang. Jarang bicara. Cuman satu pada saat nonton lawan Persija di Menteng. Oke. Itu pada saat saya bermain Agung Basuki waktu main di posisi striker. Nah. Saya lebih kita main dua. Agung Sukarnain di kanan, saya di Sukarnain Jamin di kanan, saya di kiri. Ya. Lebih banyak di kiri. Terus memang ada beberapa peluang yang ciptakan, cuman Agung Basuki itu tidak bisa. Ya. Terus ada satu peluang yang memang cuma saya dapat, saya bisa bikin. Terus di babak kedua bapak panggil kamu jangan bermain di sayap karena ada beberapa hal yang temanmu itu tidak mampu untuk bikin. Oh. Jadi keputusan dalam mengambil tindakan untuk ini bola mau diapain. Ya. Nah, kamu geser masuk ke dalam. Nah, memang kita waktu kita menang lawan Persija. Jadi bapak justru yang bilang Ya, yang jadi- panggil Rocky. Pas kebetulan Dia memang nonton? duduk di belakang bangku cadangan, dia panggil. Dia lihat ya, Ya. amati betul-betul. Jadi memang ada beberapa peluang yang diciptakan jatuh di kaki Agung Basuki, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa. memang itu tipenya dia. Jadi dia selalu lama dia masih mau cantik ini. Jadi memang tipe stylenya Agung Basuki itu. Gitu. Nah kalau pelatih luar negeri, Rok, lu favorit sama siapa sih? Kalau masih ingat dan suka, yang lu senang lihat lah. Oh, Kalau saya maksudnya orang semua lagi heboh dengan pelatih-pelatih hebat di klub ya, tapi saya lebih kemarin saya Kokaming. ya, oh kami. Saya lupa. Maksudnya kemarin itu pas ditanya saya bilang Kokaming itu pelatih Kici. Kici, Pelatih Kici. Jadi instan yang pernah melatih Rocky pasti ya. Ya. Rocky senang Jadi kenapa? dia- Mau lihat pola metodenya gimana sih? Dia tidak memperhatikan apa yang kita lakukan di luar. Dia cuma butuh apa yang selama 90 menit kamu di lapangan. Oh gitu. Dan itu yang kenapa saya bilang suka, bukan karena saya sering dapat tiket pesawat dari dia untuk pulang ke Indonesia ya. Karena Dia suka kasih tiket ya? ya karena dia kasih tiket, saya mau pulang. Dia bilang, saya selalu bilang saya mau pulang. Yaudah, ada pertandingan besok kan. Ya kamu tunjukin buat saya pertandingan kamu, saya mau yang terbaik. Ya. Nanti tiket saya. Yaudah. Oh. Jadi komitmen dengan dia, terus apa namanya metode latihan dia, terus bagaimana dia menerapkan. Saya tahu cara bermain pintar juga saya tahu di Hong Kong. Jadi sebenarnya metode yang saya dapat dari Om Danur di timnas segala macam itu, saya mulai tahu itu mulai mengerti setelah saya di Hong Kong. Jadi ternyata Kokaming itu satu level dengan Om Danur di sini. Jadi mereka sama-sama selalu
waktu ambil license segala macam tuh mereka selalu tektokan. Jadi Sama Om Danur, dia Jason kenal Om kenal ya? Danur, Om Danur juga kenal. Saya melihat tahu main pintar itu di sana. Jadi artinya pada saat saya dulu di Indonesia dari dari lingkaran tengah saya bisa lari ke pojok corner. Ya. Dari ini saya bisa kanan, dari sini saya bisa lari bolak-balik. Di sana saya dilarang untuk itu. Oh, kenapa? Jadi dia dilarang, bilang, jadi dia bilang kalau kamu ini tenaga kamu akan terbuang. Satu, terus kamu tidak percaya dengan temanmu di posisi ini. Tugas kamu di striker gerakan kamu cuma tidak boleh lebih dari garis 16. Nah, saya diajarin di situ. Jadi artinya bermain pintar bukan berarti kamu harus membuang tenaga kamu. Tenaga hemat artinya jadi top skor jadi pemain terbaik itu. Jadi artinya terbukti bahwa efisiensi gerakan itu yang membuat saya jadi top skor. Oke, Rocky. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Rocky sendiri, ini bagaimana sih sekarang tim nasional kita ini kan menghadapi Piala AFF ditangani oleh STY Sintayong. Anda melihat Sintayong gimana di mata Anda? Saya belum pernah nonton setengah. Oh, setelah itu saya punya saudara laki-laki satu, Bung Krep. Ya, Krep. Ya. Minta saya untuk ulas pertandingan. Saya nonton deh. Pertandingan pertama saja. Pertandingan kedua saya tidak nonton karena lupa. Tapi saya lihat di situ. Lawan siapa tuh? Lawan Australia, pas lawan Australia. Australia, oh ya Australia, oke. Ya. Di situ saya lihat bahwa apa yang dibikin Sintayong saat ini itu membentuk kita punya karakter dan mental. Oh ya. Itu yang dibikin sama Polusin pada saat kita juara 9-1. Jadi sebenarnya sudah ada di Polusin waktu sudah itu ada ya. di Polusin. Yang diterapkan kembali oleh STY ya. yang Anda lihat. Jadi saya berharap adik-adik menerima itu sebagai satu hal yang bermanfaat. Oke. Ya, karena pada saat kita punya kondisi badan bagus, kita punya kondisi bagus, kita punya teknik, kita punya skill, kita punya otak untuk berpikir, itu akan bisa berjalan sampai pertandingan berakhir. Gitu ya. Dan yang paling penting kita punya mental akan tetap siap, kita punya karakter akan tetap ada. Gitu. Ya. Dan ini pesan-pesan Rocky terhadap timnas nanti mau bertanding ini yang tadi itu. Ya, jadi karena saya baru lihat cuma 2 pelatih yang bisa bikin timnas Indonesia itu kalau uji coba di luar negeri itu ada hasil. Ya, satu itu Luis Milla, dua sama Sintayong. Jadi saya juga bisa bilang bahwa mereka akan sampai di final kalau mereka bisa mempertahankan karakter bermain, cara bermain. Kalau menurut Rocky nih, bisa ke final tim Indonesia nanti ya? Bisa. Bisa ke final, Rocky bilang itu. Oh, itu kenapa Rocky bisa? Cepat. Oh, bisa ke final. Karena lihat apa yang dibikin, cara main, bukan cara bermain mungkin belum terbentuk, tapi karakter terus mental gimana? Mental fanatisme mereka terus fight mereka, berjuang mereka itu kelihatan. Jadi sampai dan Sintayong juga tim pelatih kedua yang dimana timnas Indonesia pada saat kebobolan masih bisa balas dan masih bisa berjuang sampai peluit panjang. Ya. Di era Luis Milla juga pada saat Asian Games 2018 ya, betul. Dengan Qatar ya. Ya. Sudah kalah artinya bisa bikin 2-2. Ya. Kita menang dulu 2-1 artinya sama 2-2 dan adu penalti kalah. Jadi cuma 2 pelatih ini yang. Jadi Rocky terkesan dengan 2 pelatih tadi. Ya, Luis Milla dan sekarang STY yang bisa sukses ketika membuat tim ini bermain di luar negeri ya. Uji coba di luar negeri. Dan pesan dari Rocky ini kepada adik-adik yang akan bertanding di Piala AFF harus tetap menjaga mental mereka, kekompakan ya lapangan, jadi disiplin juga bermain, dan dia yakin bahwa tim Indonesia bisa ke final. Ya, kita berdoa bersama bisa ke final dan mungkin bisa juara, karena sudah 5 kali kita ke final nggak juara-juara di AFF ini. Nah itu yang bilang bahwa kenapa Sintayong pernah keluarin statement generasi pecundang. Ya, jadi artinya memang dia banyak sekarang juga pemain muda yang dia mengambil generasi baru yang dimana memang cara berpikir mereka itu yang akan dirubah sama dia, diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, mungkin generasi-generasi yang selalu kalah itu yang dibuang. Jadi mental itu yang akan dibentuk saat ini sama Sintayong. Ya, jadi karakter itu yang dia keluarin. Jadi kamu mau sesuatu, kamu harus berjuang untuk mendapatkan itu. Dan lebih senang dengan pemain muda pemain muda yang bisa dia isi dengan. Iya, karena kalau pemain muda itu sama seperti flash disk kosong. Jadi kalau macam diisi langsung isi. Tapi kalau macam pemain yang sudah jadi itu jadi pengalaman yang saya dapat itu pada saat di eranya Om Danur. Sebenarnya apa yang dibikin sama timnas Luis Milla itu sudah dibikin sama Om Danur, era Om Danur itu. Cuman karena memang SDM kita, jadi pemain sendiri yang tidak mau mengerti, tidak bisa menyampai pemikiran sampai di sana. Sampai sebenarnya saya dengan passing salah saja saya masuk timnas ke Om.
Iya, dengan passing salah benar. Nah, jadi yang dibenarin sama Om Danu sebenarnya itu kan dasar passing control. Iya. Nah, kan Sintayong juga pernah bilang kalian pemain timnas tapi Passingnya passing kayak anak SD. Iya betul. Nah, jadi Sintayong bilang begitu. nah itu sebenarnya sudah dibikin sama Om Danur. Cuman karena kita SDM era saya itu masih terlalu sombong karena bukan dari sombong tapi karena memang masuknya sudah salah. Iya. Jadi kita sudah dapat untuk ngerubahnya itu susah. Oke. Nah, dengan Sintayong dia ambil pemain-pemain muda, dia bisa ngerubah lebih baik. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dari situ gitu. Iya, ini pesan dari Rocky, seorang lebih senior yang pernah di tim nasional buat adik-adik yang harus didengar ini. Dan Rock, sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan-pertanyaan cepat ini, saya mau tanya lagi terakhir ini. Sekarang kegiatan gimana, Rock? Kegiatan Anda sekarang ini? Saya lagi pegang timnas pelajar Kemenpora U17 di Bandung. Di Bandung. Jadi sudah 2 tahun. Tahun terakhir pertama mereka itu juara 3 di Iber Cup. Portugal ya? Iya, di Portugal Iber Cup 2019. Harusnya 2020 kita karena juara 3 kita dapat 1 tiket yang dimana masuk ke pro elite-nya. Pro elite-nya. Jadi levelnya lebih naik lagi. Yang dimana hadir itu waktu itu sudah siap hadir itu dari Paris Saint-Germain, terus Juventus, Real Madrid, Barcelona. Tapi karena Covid nggak jadi. Tunda dong, Nah, tunda. Ya. Terus diundur ke 2021 Ya. penyelenggaranya. Tapi 2021 juga masih Covid nggak jadi. Jadi tahun ini kayaknya sudah tidak, anak-anak itu tidak bisa lagi ikut ke Iber Cup. Terus harusnya tahun ini kita dapat kesempatan ke Kemenpora itu untuk ikut Piala Pelajar Internasional yang tahun lalu di Balikpapan yang juaranya Korea ya apa Cina itu di Thailand Oktober kemarin harusnya, tapi tidak diselenggarakan, ditunda. Jadi mudah-mudahan tahun depan. Ya. Jadi kalau tahun depan bikin ikut nanti ya, karena memang kalau tahun depan itu anak-anak pas umur 18. Pas berarti kan? Ya, karena ini U18 ya. Iya, karena tahun ini kita 17. 18. Terus kita pernah juara 1 di Bali. Di Bali. Ya, dengan tim-tim yang sama. Rocky yang bawa juga ke sana. Ya. Luar biasa ini tim yang punya prospek yang bagus. Tapi mudah-mudahan Rocky bisa kita tahun depan ikut ke Thailand ya. Ya. Ke Thailand lagi. Nah, kalau kembali lagi ke piala yang juara 3 lagi kapan lagi, Rock? Kayaknya itu di bawah 18. Di bawah 18. Jadi maksudnya kompetisi under. Jadi buat pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda aja tuh. Jadi tapi mungkin kalau macam ke sana itu wacana yang ada dibikin juga sama manajemen saat ini mau cari pemain-pemain kelahiran 2009. Karena kemarin sempat diskusi dengan manajemen bahwa di 14 kita terlambat. Ya. Kenapa? Karena dari kemarin anak-anak ini kelahiran 2004, sekarang 2022 ini saya ngajar mereka 2 tahun untuk benerin passing control, masih salah. 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang dia passing control bergerak, body shape, keputusan kontrol pertama itu masih salah. 2 tahun. Latihan tiap hari cuman itu. Tapi akhirnya ada hasil. Maksudnya ada hasil, cara bermain mereka sudah bisa berubah, terus pemahaman bermain mereka sudah bisa berubah. Cuman artinya di manajemen kalau mau bikin ini jadi bagus, karena saat ini dari nggak bisa kita baru sampai di level bisa. Dari nggak bisa baru sampai di level bisa. Belum jadi mahir. Dan belum jadi otomatis. Belum jadi otomatis. Baru sampai di level bisa. Ya. Nah, makanya kemarin tadi siang juga habis meeting dengan manajemen buat 2 bulan Januari itu kita akan ambil 2009 paling tuanya. Mudanya itu 2013. Jadi ada bikin 2 kategori 2009-2010, 2012-2003 kelahiran 2013. Jadi dengan catatan yang pada saat mereka sampai di umur 13 ini mereka sudah mahir, bisanya itu sudah bisa dilewatin jadi mahir. Sorry Dok, saya mau tanya, ini tim Kemenpora apa namanya? Namanya? Timnas Kemenpora. U17. Itu cuma nama itu aja. Nggak ada nama lain. Tidak, nama klubnya itu WBFC. WBFC. Itu artinya Wanal Bintuka. Jadi saya punya semua bisa tahu dengan di Bandung ini kan? Ya, di Bandung. Jadi manajer itu orang Cina Medan. Ya. Kelahiran Timika. Ya. Terus besar di Bandung. Nah, kenapa Wanal? Karena itu nama kampung mereka di sana. Artinya anak laki-laki. Jadi dibilang Timika. Jadi Wanal Bintuka itu karena memang anak-anak yang ada di saat ini tuh hampir semua Indonesia ada. Walaupun mayoritasnya memang dari
timur dari Papua. Iya, jadi salam buat Pak Manajer ya. Siap. Ini Pak Manajer yang militan untuk meningkatkan sepak bola Indonesia di tingkat junior ya. Jadi luar biasa, dia nggak pakai pamrih, pokoknya yang penting harus maju kata manajer ya tim Indonesia, dan dipilihlah Rocky Putirai untuk bisa menangani dari sekian banyak mantan pemain nasional dan Rocky yang terpilih. Oke Rok, terima kasih banyak, ini kita sudah banyak bercerita tentang suka duka Anda dari Ambon jadi pemain di klub, tim nasional, main di Kice, dan sekarang di Bandung dengan tim U18 Rok ya, di Kemenpora. Nah, biasanya kita ini sudah disiapin oleh admin kita Abrar ya, teman-teman. Sebelum berakhir kita ada ya biasalah, ada tanya jawab yang harus dijawab dengan cepat. Santai aja sebenarnya sih ini, cuma untuk game aja. Jadi Rok, minum. Oh, minum betul, harus minum. Santai aja, kita minum dulu. Ini kalau udah jebret enak nih, kalau udah Valen nih. Sayang dia nggak sama-sama dengan kita ya. Jadi Anda ada pesan buat Pak Valen? Karena sudah datang jauh-jauh gimana? Udah ngundang jauh-jauh dia nggak ada. Pak CEO, dengar nih, sudah undang jauh-jauh, nggak ada. Padahal dia pingin mau ketemu dengan Pak CEO. Udah datang pertama kali di studio Jebret Media TV, Pak CEO nggak datang. Benar Rocky kangen mau ketemu, mau reuni ya. Tapi nanti next lah, berikut. Nanti akan diundang lagi ya oleh Pak CEO, nanti saya juga akan bicara dengan Rocky. Oke Rok, siap Rok ya? Kita tanya-tanya jawab aja sedikit-sedikit ini. Pertama Rok, Anda pilih mana ini? Van Basten atau Frank Rijkaard? Van Basten. Van Basten. Gimana Rok? Kok bisa Van Basten? Karena Anda Dia lihat bukan karena posisinya, tapi ada beberapa hal yang saya lihat dari dia memang saya suka. Jadi Suka, ya? keputusan, terus cara bermain. Ya. Bukan karena dia sama-sama striker kali mana? Oh iya. Oke. Sudah dijawab sama Rocky dengan baik. Nah, Milan 2005 saat mereka runner up itu kalah sama Liverpool, atau Milan yang juara di 2007, juara Champions. Pilih mana, Rok? Pilih yang juara pasti. Pilih yang juara 2007, harus pasti juara itu, masih Carlo Ancelotti yang pegang, kalahin Liverpool. Dan Anda senang itu tim itu ya? Yang 2007 ya? Kalau sebelum milih senang sih, saya milih senang yang tim ada trio Belanda itu. Trio Belanda, sebelumnya ada Gullit, ada Rijkaard, sama ada Van Basten. Ya. Wah, itu di era 80-an lah, akhir 80-an itu. Itu ada Maradona di Napoli, mereka di Milan, sama Klinsmann Matthäus Brehme di Inter Milan tuh. Pada saat itu. Kalau yang 2007 ini ya paling cuma Pirlo yang ada di situ dan teman-temannya. Jadi 2007 Rocky pilih Milan. Kemudian sekarang saya suruh pilih, Rocky pilih PSS Sleman atau Persija? Arseto. PSS Sleman atau Persija? Arseto. Ya. Langsung Arseto. Jadi kenapa kalau ini kan sudah di luar, ini Arseto. Arseto kenapa Rok? Arseto? Karena pertama kali di situ memang. Iya, karena sebenarnya sih kalau macam disuruh pilih, saya memang pilih Arseto karena memang senang dari langkah awal. Pertama dari saya mau keluar dari rumah. Saya balik lagi itu saya ada baca apa? Itu Arseto kalah 3-1 lawan Pelita. Itu ada keluar di pos Maluku. Kebetulan saya baca ada meja di dalam ruang tamu. Habis baca, walaupun tim kalah, saya keluar, saya mau main bola di Arseto. Saya mau main di klub ini. Itu yang buat Arseto. Nah sekarang ini gini nih Rok. Kalau Arseto kita kesampingkan nih, lu pilih Sleman apa Persija? Persija. Kenapa? Ada memori, ada cerita kenangan atau apa? Kenapa lu pilih Persija? Di Persija itu dua tim yang dimana saya dapat supporternya sangat mendukung. Supporter fanatik. Ya, jadi waktu itu Gugun Gondrong dengan satu dia punya teman gimbal, saya lupa, dari timur itu. Itu kita di Lebak Bulus kalau main, ya. Itu yang jarang dengan ribut. Tapi selalu datang ke Menteng itu selalu kasih supporter. Jadi kenapa saya bilang Persija, saya milih Persija karena memang walaupun tinggal di kawasan Menteng, di Menteng ya. Tapi pada saat kita bermain itu selalu ketemu dengan supporter yang ramah. Oke, itu yang membuat Rocky senang dengan Persija karena supporter yang ramah ya. Next, berikut Kice atau Happy Valley? Kice dong. Kenapa Rok? Tadi Anda sudah bilang apa kenapa? Karena Anda berkesan sekali situ ya. Bukan berkesan, tapi karena di Kici saya dapat pola latihan yang dimana pelatih yang sangat mengerti. Yang pelatih tadi itu ya? Ya, mengerti untuk bagaimana memaksimalkan kemampuan pemain. Di samping Anda juga top skor di situ, pernah kan? Ya. Pemain terbaik juga. Ya. Jadi Kice itu lengkap di mata Rocky. Jadi kenapa dia pilih Kice dibanding Vele yang tadi? Terakhir. Nah, ini rame nih. Coach Danur Windo atau almarhum
Andi Teguh. Menurut Anda pilih yang mana? Kalau disuruh pilih nih, dua-dua bagus, dua-dua oke, tapi harus pilih satu nih. Danur atau almarhum? Kalau disuruh pilih saya nggak pilih. Karena Dua-duanya? kalau maksudnya Om Danur itu tipe orang yang ngayomi tapi Ngayomi. tidak saklek. Oh gitu. Jadi artinya Terlalu lembut mungkin atau apa? Terlalu sopan? Iya, bukan terlalu sopan, tapi dia tidak mau ribet dengan hal-hal Konflik-konflik gitu? Iya, terus hal-hal administrasi. Administrasi. Ya, jadi artinya kalau almarhum itu dia tegas. Tegas. Jadi kamu mau di sini, kamu harus bikin ini. Kalau kamu tidak mau, oke, sisanya saya yang tanggung jawab. Oh. Jadi artinya misalkan kamu punya permainan sudah bagus, urusannya dengan manajemen, apapun nanti saya yang urusan. Oh. Tapi kalau Om Danur itu lebih ngayomi. Kamu ngapain sih kamu begitu? Ya. Jadi satu hal yang kenapa saya pilih bilang berkesan dengan almarhum itu. Almarhum. Pada saat semua orang hilang kepercayaan dengan saya Piala Asia waktu di Malaysia itu Ya. Rocky, abang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi. Oh gitu, ya bilangnya. Pada saat kamu masuk di timnas, abang cuma taruh nama abang di pundak kamu, jangan bikin malu. Udah itu aja. Luar biasa Rocky itu. Cuman itu. Jadi Kata-katanya karena kepercayaan dia buat saya itu yang saya tunjukkan, dan saya bisa balik lagi untuk masuk ke timnas. Kepercayaan luar biasa, makanya terkesan dengan almarhum ini tegas ya. Itu yang diinginkan. Jadi dia nggak mau taruh dengan orang mau bicara apapun di luar, tapi kalau timnasnya fokus di tim nasional. Jadi dia percayakan ke Anda untuk tetap. Jadi Anda jawab kepercayaan itu. Ya. Luar biasa Rocky. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Ya, untuk kesempatan kali ini sudah datang, sudah ngobrol di acara Nostal Bola di Jebret Studio ya, Studio TV ini, dan orang-orang khusus yang kita undang dan Rocky jauh-jauh dari Bandung. Sebenarnya dia ingin ketemu dengan bos CEO Valentino Simanjuntak si Jebret, cuma nggak ada. Nanti kita salam, dia pasti nonton ini Rok, tenang aja. Nanti kita bicara ke dia nanti kalau dia datang besok, lusa saya bilang nanti ada salam dari Rocky. Nanti kapan-kapan Rocky kita ke Bandung ya. Siap. Saya ke Bandung, saya telepon nanti ya. Ditunggu. Iya, apa tahu Jebret juga bisa ke sana, kita bisa main-main di sana lah. Ya. Sambil melihat. Boleh main di lapangan kita juga boleh. Oh gitu ya? Ya, karena lapangan kosong itu Sabtu Minggu. Oh, jadi Jadi kalau nanti Jebret di sini Jebret kan punya tim punya tuh. tim ini. Nah, Ada Dejan, ada Abrar, Gary kalau semua. Makan dia juga punya tim fun toh. Jadi Iya, kalau macam ada tim fun yang lawan kita timnas, tua-tua, mau tim yang tua nanti lawan sama pengurusnya. Sama pengurus. Nah, itu. kalau mau yang tim fun ada lawan sama anak-anak boleh. Tuh Brar, nanti diundang di Bandung. Nanti kita bilang ke Valen, Jebret, bahwa Rocky bilang ada lapangan, tenang aja. Kalau di sana tinggal lapor, 1 minggu sebelum berangkat, kita telepon biar Rocky siapin di sana lapangan, kita bisa main Jebret tim, ya kan? Itu penting itu, gue senang nih biar udah lama nggak main loh, aduh, ingin main itu. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan seorang legenda tim nasional Indonesia, Rocky Putirai. Sampai kita berjumpa dalam acara Nostal Bola pada edisi yang akan datang. Ciao.